Survei Poltreking Institute awal Juni lalu menyebutkan publik menginginkan capres yang memiliki karakter bersih atau jujur, lalu peduli dan merakyat, sedangkan karakter tegas dan berani hanya berada di urutan ketiga karakter calon presiden yang diinginkan publik. Jadi kalau kita bicara semua survei yang ada, memang dari dulu posisinya adalah bersih dan jujur. Ya, tetapi karakter. Itu soal karakter betul. Soal Iya. karakter. Dan kalau kemudian kita bicara elektabilitas, sekarang ini kan posisinya Tipis. tipis. Ya. Jadi apakah saya bisa katakan publik menilai dua-duanya bersih dan jujur? Kalau lihat dari berbagai survei kan ada semua item itu, tapi gradasinya kan agak berbeda. Ya. Kalau dari Prof. Hamdi Muluk, saya misalnya lihat, oh ada ambisi, semua ambisius. Semua tetapi ya, dengan gradasinya angka yang adalah beda-beda. Prabowo paling tinggi, yang paling rendah itu hasrat berkuasa itu adalah Jokowi. Ya. Lalu kemudian ada satu statement yang mengatakan bahwa Prabowo akan ikutin pendapatnya sendiri, lalu kemudian sampai pada apa yang tadi kita sudah bicarakan sebelumnya, sementara orang seperti Menjurus ke arah otoriter begitu ya. Sementara Jokowi dibilang demokratis. Menjurus ke Ada arah- dua hal yang mestinya menjadi pertanyaan, Prof. Ya. Demokratis, lalu kemudian tidak ambisius, atau ambisi hasrat berkuasa itu termasuk rendah gitu. Itu juga kan bisa jadi titik lemah sebetulnya. Oh iya. Tapi kan kita melihat kadarnya tadi kan. Kalau orang misalnya yang dia pikirkan hanyalah mencapai kekuasaan gitu loh, tanpa jelas mau kemana kekuasaan itu diabdikan gitu ya. Kan pada akhirnya untuk rakyat. Kita tidak mungkin mencari malaikat menjadi presiden. Jadi Sufi tidak mau dia. Tidak ada malaikat ya. Ya nggak ada passionnya kan, nggak ada ambisinya begitu, nggak mungkin. Cuma kita mencari perimbangan yang lebih relatif sehat. Kalau kemudian kita ngukur tekanan darah misalnya, itu kan ada angka normalnya. Ini ada angka normalnya nggak sih kalau Nggak, pada waktu itu kalau kita mungkin di skala 1 sampai 10, mungkin kalau kita pakai normalnya itu ya 5 ke atas oke lah sebenarnya. Jadi saya melihat sebenarnya dalam perspektif patologis gitu ya, kan kita nggak bisa katakan ada yang patologis misalnya gitu ya. Cuma mungkin ini ada yang relatif skornya lebih ekstrim dibanding yang lain gitu. Ini catatan. Tapi kita lihat sebenarnya profilnya sebenarnya saling berkaitan ya, saling menunjang. Itu yang penting gitu. Jadi misalnya kita melihat misalnya kalau orang misalnya lebih demokratis, dia lebih mau mendengar, ya kemungkinan hasrat dia untuk juga menang sendiri, berkuasa sendiri lebih kecil, ya. Kalau misalnya itu ditopang juga dengan trik, kita tanyakan juga trik kejujuran kan, apakah lebih jujur? Memang dianggap Jokowi relatif lebih jujur dibanding. Tapi kita lihat hari ini memang ya, politik itu kalau bicara kejujuran itu menjadi barang yang pelik. Pak Hermawan, kalau orang bilang gini, ini dua-duanya melakukan marketing gitu kan, ya, selama ini sudah jalan gitu. Dan kalau Pak Hermawan melihat yang paling berhasil yang mana? Ya, makanya kalau saya melihat orang politician ini kan baru 2-3 pemilu belakang ini belajar menggunakan marketing, masih banyak yang salah gitu. Jadi tidak lengkap marketingnya dipakai, dan tidak tahu kalau sudah ada updating marketing dengan adanya internet, dan itu bukan Amerika itu. Karena Indonesia ini sejak 16 tahun sudah memang berubah jadi horizontal, jadi inklusif dan sosial, walaupun belum ada internet. Pak Harto jatuh, ditambah internet double. Nah, saya melihatnya bahwa Anda tinggal sekarang bagaimana, marketing itu, strategic marketing itu 3 kok. How to win market share, nanti 9 Juli kan market share. Yang dihitung elektabilitas itu kan market share. Tapi kalau zaman dulu, untuk memenangkan market share, you must win the mind share first. Tapi kalau sekarang dengan adanya internet itu bergeser, heart share yang penting. Hati nurani kita kemana? Nah, jadi marketing dari dulu 3, market share, mind share, heart share. Tapi sekarang ada pergeseran loh. Jadi, nah cuma sampai di mana orang Indonesia yang 240 juta ini sudah bergeser ke heart share untuk mencapai market share itu. Lebih percaya heart share. Jadi data debat itu hanya mempengaruhi nggak lebih dari 15% voter. Artinya voter lebih tergerakkan oleh heart share tadi, hati ini bicara ya, dimensi hati begitu, bukan mind.
Kalau debat main. Dengan adanya internet memang harus lebih kahan. Elektabilitasnya kan dekat. Gitu. Iya, kejar-kejaran kan posisinya. Iya, tapi tidak kejar-kejaran sebetulnya, yang satu udah selalu lebih unggul. Iya, Cuma tapi ya, jaraknya lebih makin aja, makin gitu ya. mepet dan Iya, ada makin beberapa mepet. survei sudah menyebutkan yang satu Ya, sudah kalau saya melihat itu lebih efek karena negatif campaign ya, harus kita akui. Bukan karena- negatif, black campaign. Jadi kampanye di bawah tanah yang fitnah-fitnah itu. Tapi itu menurut juga saya cukup jualan black efektif. campaign Tapi ya. itu berhasil, Pak Bambang, itu Iya. mempengaruhi karakter. Iya. Orang sedikit ragu dengan karakter yang Iya. serang itu. Oh, oke. Iya. Jadi hasilnya jadi Ya seperti itu. makanya saya cuma melihatnya takut injury time nggak keburu waktu. Iya. Kalau di bisnis black campaign itu works memang, Iya. tapi akhirnya orang tahu balik lagi bahwa Gajah Mada itu nggak ada baginya gitu katakanlah. Ya Tapi kan? ini works Iya. juga. Tapi kan ini Iya. works, tapi Iya. kan waktunya nggak nutupi. Ya, jadi yang sebetulnya dilakukan oleh Pak Hamdi ini adalah bagian dari memitigasi dampak Ya, dari kampanye Atau fitnah-fitnah meluruskan itu. lah ya. Cuma seperti yang kayak Pak Hermawan tadi bilang, apakah waktunya cukup untuk membersihkan kampanye fitnah yang sudah cukup masif ini? Karena saya Works, lihat Pak, ya. satunya memang better knowledge ini. Works Iya, toh. dan kemungkinan dengan waktu yang sangat sedikit ini agak sulit menurut Pak Hermawan. Iya, saya juga merasa jadi saking banyaknya informasi, saya juga mengalami kesulitan. Saya bisa bayangkan kita yang dekat dengan pusat informasi mengalami kesulitan, apalagi dengan mereka yang jauh. Jangan-jangan karena banyak saya informasi. mencoba mencari sejumlah opinion leader beberapa hari ini. Iya. Saya termasuk, lain ini. ya saya termasuk Survei juga. Iya, bukan ini kan sekedar opinion leader, Prof. Saya bacalah tulisan B. Heri Priyono, itu pastor di STF Diarkara, dosen pascasarjana di sana. Memilih dengan akal sehat. Ada 3 hal. Kebetulan ini mungkin ada sejalan dengan beberapa poin surveinya Prof. Hamdi. Ini lihatlah orang apakah nafsu berkuasanya itu sangat besar. Kalau itu sangat besar diikuti mulut besar, Anda harus berpikir ulang tentang pilihan. Itu kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, lihatlah apakah orang ini setia pada perkara kecil. Nah, ketika dia setia perkara kecil, itu berarti dilihat track record, gitu. Salah satunya. Oh, ini kalau dia, karena kalau dia tidak setia pada perkara kecil, tidak setia juga pada perkara besar, apalagi gitu. Yang ketiga, dia mengatakan lihat kebiasaannya, kebiasaan yang kemudian dia sebut sebagai habitat maksudnya. Kebiasaan itu yang mengacu pada track record. Hanya orang yang punya kebiasaan yang terus-menerus seperti itu yang bisa dilacak track recordnya. Saya tidak bermaksud dia menyebut Jokowi atau Prabowo, tapi mungkin bisa dilihat karena dia tidak juga menyebut nama di situ. Itu menurut saya terpaksa kita harus mencari seperti ini untuk kemudian seperti kata Pak Hermawan tadi. Iya, kriteria. Seperti kata Pak Hermawan tadi. Ya daripada agak sulit memilih sekarang karena kemudian begitu banyaknya instrumen untuk menyampaikan informasi ke publik. Ya bagaimana kemudian sebanyak pemilih yang betul. lain itu akan makin kebingungan dengan berseliwerannya Itu dia. informasi. Ya. Apalagi memang untungnya tuh ada internet. Kalau dulu tuh siapa yang menguasai televisi ya, itu udah pasti menang. Iya. Makanya dulu kudeta militer atau apa kan yang pertama diambil termasuk Kuasa stasiun media. televisi Dan radio. Tapi sekarang Cukup dengan duduk di adanya stasiun televisi apa radio, dengan adanya BlackBerry dan iya. sebagainya ini. Tapi agak Bapak dilawan. sebagai wartawan senior, kenapa Jokowi yang dulu media darling oleh seluruh media, hampir seluruh media dan TV, sekarang kok mendadak berbagai TV kok berbalik, itu gimana? Hati nurani wartawan-wartawan Ya, gimana menurut Bapak? saya kebetulan menerima banyak gitu SMS dari teman-teman yang hati nuraninya terganggu, tapi ya mereka rupanya takut juga kalau dipecat dan sebagainya. Jadi akhirnya kita sih berharap, saya terus terang bilang sama teman-teman itu, sebetulnya teman-teman wartawan itu tidak perlu takut, bahkan bisa melaporkan ke polisi karena menurut undang-undang pers kalau ada yang menghambat kemerdekaan pers itu bisa dipidana sampai 2 tahun penjara. Pak, kalau- Tapi berani atau enggak itu memang Kalau di soalnya. marketing dengan horisontalisasi marketing dari vertikal, horizontal, eksklusif, inklusif, individual, sosial, itu ada 3 yang sebetulnya diharapkan untuk tetap idealis itu. Ya, salah satu wartawan. Kedua artis. Ya. Kemudian Ketiga ketiga ilmuwan. civil society dan Sekarang udah ilmuwan. nggak ada Akademisi gitu ya. Yang lain. Nah ini Akademisi, ya. kalau yang orang-orang ini juga kemudian Berpihak. bisa di-manage ini kan Ya. repot. Saya kira memang yang wartawan itu banyak yang dikunci dengan harus netral. Iya. Padahal wartawan itu Tidak harus netral. netral, dia harus independen. Harus bersikap. Nah, tapi Independen. suatu kampanye Independen. yang masif kepada publik bahwa wartawan harus netral itu saya kira cukup mempengaruhi banyak media. Saya meneruskan Mas Bambang, netral,
independen, fair, and begitu balance. juga Kan ilmuwan. kira-kira begitu. Ya. Yang jadi soal sekarang Pak Hermawan adalah begini, kita juga terbelah karena ada hubungan dengan partisan pemilih. Pemilik, ya. Dan memang menjadi masalah. Saya juga tidak bisa bayangkan teman-teman yang bekerja di bawah media yang pemiliknya partai A, partai B, lalu kemudian harus mendukung calon presiden A, presiden B. Menurut saya dilema besar juga untuk mereka sebetulnya. Saya tidak mengalami Makanya ada yang cuti, Pak. Pemimpin redaksi ada yang cuti. Ada dilema Kenapa cuti itu kenapa? Karena untuk menghindar dari kritikan itu. Oke, kita akan lanjutkan sesaat lagi.